Ia hanyalah karyawan biasa, namun memiliki gaji triliunan rupiah. Siapakah sosok tersebut? Bukan founder pendiri startup teknologi ternama atau bahkan pewaris bisnis konglomerasi. Namun di tahun 2022, gaji tahunan yang masuk ke dompetnya mencapai nominal 3,36 triliun rupiah. Angka tersebut berarti setiap bulan terdapat slip gaji yang masuk ke dompetnya bertuliskan 280 miliar rupiah. Hal ini menjadikannya salah satu karyawan dengan gaji tertinggi di dunia. Yang lebih menghebohkannya kembali, 96% dari gaji fantastisnya tersebut ia peroleh dalam bentuk saham dari tempatnya bekerja. Dan saat ini, harga saham tersebut sudah melejit naik hampir 170%. Akan tetapi, gaji triliunan tersebut tidak diperoleh pria ini secara rutin. Angka fantastis tersebut merupakan bentuk apresiasi perusahaan akan pencapaiannya dalam bekerja. Meskipun begitu, 3 tahun sebelum ia memperoleh bonus tersebut, pada saat badai Covid datang, kompensasi saham senilai triliunan rupiah masuk ke dalam kantongnya karena dirinya terpilih mengemban tahta CEO menggantikan para pendiri perusahaan tersebut. Nilai kompensasi saham tersebut ditaksir kisaran 3,95 triliun rupiah. Namun kini, harga saham tersebut telah melambung tinggi menjadi 10,3 triliun rupiah. Dia adalah Sundar Pichai, orang India dengan ekonomi keluarga yang pas-pasan, namun mampu menjadi CEO perusahaan teknologi nomor 1 di dunia. Mau jadi sukses seperti Pichai? Tonton kisah dan drama serunya di My Freedom. Apakah kesuksesan selalu datang ditemani dengan kepahitan? Sosok Pichai yang berhasil mengalahkan monster mendapat sambutan tepuk tangan orang-orang di sekitarnya, membuatnya tersenyum puas. Namun telepon berdering, mengingatkan akan kenyataan bahwa keputusan yang telah diambilnya sebagai CEO Google telah menghilangkan mata pencaharian dari ribuan orang. Ditambah lagi, Pichai melihat di ujung jalan sekelompok orang misterius sekaligus musuh bebuyutannya memantau, siap untuk menghabisi nyawanya. Tekanan yang besar tersebut membawanya melarikan diri, beristirahat di ruang kantornya yang mewah dan penuh fasilitas. Pichai mulai menanyakan pada dirinya sendiri, apakah kebahagiaan adalah harga yang harus dikorbankan demi sebuah kesuksesan. Ia mulai teringat akan masa kecilnya yang hidup berkekurangan dan tinggal di sebuah negara kumuh dengan minimnya fasilitas. Namun bagaimana hal itu dapat membuatnya tetap bahagia? Rahasia sang jenius kecil yang mampu mengubah derajat hidup keluarganya. 1972, di sebuah kota terpadat kelima di India, Pichai lahir dengan daya ingatan yang luar biasa. Dengan kejeniusannya ini, Pichai mampu mengingat hampir semua nomor yang pernah ia telepon. Meskipun hidup di dalam keluarga sederhana, berbagi tempat tidur dengan adiknya di ruang tamu sebuah apartemen kecil, sang jenius muda ini sangat suka belajar. Hal ini tak terlepas dari dukungan kedua orang tuanya yang memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan yang terbaik. Hingga memasuki masa perkuliahan, si jenius Pichai mulai mengenal dan terinspirasi pada Silicon Valley di Amerika, sebuah pusat aktivitas beragam raksasa startup teknologi dari seluruh penjuru dunia berkumpul. Berbekal mimpi, daya ingat, dan ketekunannya dalam belajar, Pichai menyelesaikan perkuliahannya di India Institute of Technology Kharagpur dengan prestasi medali perak di usia 21 tahun. Di balik daya ingat luar biasanya tersebut, tersimpan sebuah rahasia di mana ternyata Pichai memiliki kekuatan untuk mengontrol dimensi waktu. Pichai menggunakan kekuatannya untuk memperlambat waktu sehingga ia memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk menghafal dan belajar berbagai ilmu teknologi dari usia muda. Dari prestasi yang telah ia capai, Pichai memperoleh beasiswa S2 di Stanford, Amerika. Namun, hal tersebut tak seindah yang ia impi-impikan. Segila apa biaya hidup dan perkuliahan di kampus top Amerika? Meskipun beasiswa S2 yang diperoleh Pichai pada Stanford University menjadi salah satu batu loncatan kesuksesannya, namun bertahan hidup di sana tidak hanya mengandalkan tekad yang kuat dan kemampuan mengendalikan waktu saja. Meninggalkan keluarganya di India adalah harga yang harus ia bayarkan demi meraih mimpinya tersebut. Untuk melepas rindu dengan bertelepon pun, Pichai tidak mampu, mengingat biaya yang harus dibayarkan untuk bertelepon lintas negara ke India mencapai $2 per menitnya, yang berarti setiap 6 menit bertelepon, ia tidak dapat makan sehari. Tak hanya itu, biaya untuk membeli tas berkuliah setara dengan 1 bulan gaji dari sang ayah. Namun yang lebih gila lagi, biaya untuk memberangkatkan Pichai berkuliah di Stanford
membuat keluarganya tak dapat penghasilan dalam setahun karena harga tiket pesawat dari India ke Amerika mencapai 1 tahun gaji yang diperoleh ayah Pichai. Beban yang dirasakannya semakin berat ketika ia harus berpisah juga dengan kesendirian dari sang kekasih. Akankah terpisah jauh dari kekasih yang sudah ia perjuangkan selama ini membuatnya tenggelam dalam kegelapan yang mengekang? Semasa berkuliah di India, Pichai bertemu pertama kali dengan Anjali di suatu kelas dan kebetulan mereka menjadi satu kelompok. Karena tidak adanya smartphone untuk bertemu Anjali, Pichai harus menunggu seharian di luar asrama wanita hingga pujaan hatinya tersebut keluar bertemu dengannya. Di akhir penghujung tahun perkuliahannya, Pichai akhirnya memberanikan diri menembak Anjali dan mereka resmi berpacaran. Namun kesempatan besar beasiswa S2 di Amerika yang Pichai peroleh membuat hubungan yang baru terjalin tersebut harus terpisah oleh jarak dan waktu. Hubungan Pichai semakin terpuruk ketika finansial menjadi penghalang terbesar baginya untuk dapat menghubungi Anjali melalui telepon lintas negara. 6 bulan tanpa adanya kabar, tanpa kejelasan status mereka, ketakutan dan kesepian semakin menghantui Pichai. Hingga akhirnya di suatu malam, Pichai yang tanpa sengaja menemukan selembaran memperoleh uang dengan cepat, ia memutuskan menghubungi nomor pada selebaran tersebut. Orang yang dihubungi Pichai tersebut memperkenalkan dirinya sebagai organisasi Z. Mereka menawarkan imbalan uang yang sangat besar jika Pichai berhasil menjalankan misi. Namun misi-misi yang diberikan organisasi Z ini berkaitan dengan aktivitas gelap yang rata-rata sulit untuk diselesaikan. Berbekal kekuatan dimensi waktunya, misi tersebut bukan menjadi hal yang sulit untuk Pichai. Namun apakah Pichai akan tetap menjalankan misi gelap tersebut sembari melanjutkan jenjang pendidikannya pada kelas MBA Wharton School, Universitas di Pennsylvania? Misi pertamanya mulai muncul. Sepulang kuliah, ia bertemu Al Gojo dari organisasi Z yang memintanya bertemu dengan seorang nahkoda di dermaga untuk mengambil barang yang akan diserahkan. Sesampainya di dermaga dan bertemu dengan nahkoda tersebut, tiba-tiba terdengar suara sirene dan banyak polisi yang berdatangan. Ternyata barang yang Pichai ambil adalah barang-barang antik selundupan yang gerak-geriknya telah diendus oleh pihak kepolisian. Sang nahkoda berlari ke kapal begitu saja, meninggalkan seorang Pichai sendiri, membuatnya semakin bingung dengan apa yang terjadi. Di saat polisi semakin mendekat, Pichai akhirnya segera berlari. Kejar-kejaran pun terjadi. Namun semakin banyaknya polisi yang berdatangan membuat Pichai mulai terpojok. Akhirnya menggunakan kekuatan dimensinya untuk memperlambat waktu dan dengan mudah melewati polisi-polisi tersebut dan bertemu dengan sang Al Gojo. Dan menyerahkan barang selundupannya tersebut. Sesampainya di kosan, dengan wajah yang syok, Pichai berbaring di kasur. Namun ia teringat amplop yang ia terima dari Al Gojo, membukanya dan melihat sejumlah uang yang nilainya tak main-main. Hal ini membuat Pichai menjadi bimbang hingga akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan misi berikutnya meskipun hal tersebut akan semakin sulit. Belajar kaya sambil rebahan. Keraguan akibat pengalaman dikejar-kejar polisi membuat Pichai kembali khawatir dan berpikir ulang untuk tidak melanjutkan misinya. Namun muncul sebuah pesan dari organisasi Z yang menawarkan imbalan yang lebih besar untuk misi keduanya ini. Kali ini ia diminta menyelinap kantor polisi untuk menyalin informasi bisnis gelap dari geng musuh yang tengah diselidiki kepolisian. Dan dengan nekatnya, ia menyetujui, bahkan segera berangkat. Pichai mulai menyusup melewati pintu gerbang hingga beragam penjagaan. Mencari kesana kemari hingga ia melihat perwira polisi yang membawa sebuah dokumen ke dalam ruangannya. Segera Pichai mengetok pintu, menunggu perwira itu keluar dan menyelinap masuk dengan kekuatan memperlambat waktunya. Perwira tersebut bingung melihat sekelilingnya tapi tidak menemukan apa-apa dan kembali masuk ke dalam ruangannya. Namun, Pichai telah selesai menyalin informasi dan berhasil melarikan diri. Belum sampai pintu keluar,
Tiba-tiba ia berpapasan dengan seseorang. Orang tersebut memanggil dan mendekati Pichai. Panik dan takut jika tindakannya diketahui, Pichai bersiap menggunakan kekuatan waktunya dan bertarung. Namun ternyata orang tersebut justru membelikan amplop tebal, menepuk pundaknya, dan pergi begitu saja. Pikiran yang sudah terlanjur basah dengan misi-misi yang telah dijalani membuatnya sulit berhenti dan memberanikan diri mengambil resiko yang jauh berbahaya. Ketika hendak menyerahkan informasi yang dicurinya dari kantor polisi, bukan Algojo yang ia temui, melainkan sosok bos dari organisasi Z. Ternyata selama ini bos curiga bahwa Pichai bukanlah manusia biasa setelah melihat gerak-geriknya menjalankan misi. Sehingga sang bos diam-diam menguji Pichai dengan memberikan misi masuk ke markas geng musuh dan menculik sang jenderalnya. Misi berat ini diiringi tawaran hadiah fantastis. Tergiur dan terlanjur gelap mata, Pichai segera berangkat ke markas musuh. Dengan mudahnya ia melewati ruangan dan pasukan yang berjaga. Hingga ia berada di depan pintu kantor sang jenderal. Ia mendobrak masuk, bersiap menangkapnya. Ternyata di dalam ruangan tersebut telah berkumpul gerombolan pasukan dari musuh. Pichai yang panik mencoba melarikan diri, namun ia terpojok dan dihajar habis-habisan. Di saat bingung dan menahan rasa sakit, akhirnya ia mulai memberanikan diri membalas pukulan musuh. Dan untuk pertama kalinya, Pichai berhasil menggunakan kemampuan pengendalian dimensi waktu untuk bertarung. Meskipun telah mendapatkan uang yang cukup banyak, namun Pichai belum merasa puas dan bersiap untuk misi selanjutnya. Perasaan bersalah perlahan memudar. Berawal dari sesuap nasi, kini justru tenggelam dalam kegelapan. Akankah Pichai kembali pada jati dirinya? Setelah kembali ke markas dan menyerahkan jenderal musuh yang telah ditangkapnya, Pichai disambut oleh sang bos dan mendapatkan tawaran untuk bergabung pada pesta makan malam bersama para petinggi organisasi Z lainnya. Dengan rasa bangga, Pichai dijemput oleh mobil sport mengemudikannya dengan kencang hingga sampai di sebuah hotel termewah pada kota tersebut. Di saat menaiki lift, tiba-tiba Pichai mendapat sebuah pesan dari sang kekasih, Anjali, yang telah lama ia tak dapat hubungi karena halangan finansial, memberikan kabar bahwa dirinya memutuskan untuk terbang ke Amerika demi cintanya pada Pichai. Perasaan terharu, gembira, namun gundah akan hal-hal gelap yang telah ia perbuat membuat hatinya bimbang untuk menghadiri pesta makan malam tersebut. Hingga sesampainya di meja makan malam, Pichai disambut oleh para petinggi. Namun tiba-tiba Pichai menolak dan mengatakan akan berhenti dari organisasi Z. Hal tersebut membingungkan semua orang. Mengetahui aset berharga yang dimiliki oleh sang bos menghilang, sang bos mencoba membujuk Pichai, namun tawaran sang bos ditolak mentah-mentah karena Pichai teringat akan sang kekasih serta dirinya telah memperoleh posisi pekerjaan yang prestis di sebuah perusahaan teknologi raksasa bernama Google. Hal tersebut membuat bos dan petinggi lainnya marah dan hendak menangkapnya. Akan tetapi dengan kekuatan memperlambat waktu, Pichai berhasil melewati para penjaga dan pergi meninggalkan mereka. Waktu telah berlalu dan Anjali, kekasih Pichai, telah tiba di Amerika. Tak butuh waktu lama, setelah Pichai memperoleh pekerjaan yang stabil ini, ia memutuskan menikahi Anjali. Merasa telah terbebas dari dunia gelap, kini Pichai fokus merintis karir dan prestasi cemerlang di Google. Bukan seorang pewaris, namun bisa menjadi CEO perusahaan teknologi nomor 1 di dunia dengan berbekal keringat melalui jalur karyawan normal. Perjalanannya dimulai setelah 2 tahun menamatkan gelar MBA dan sempat bekerja di perusahaan konsultan. Pichai akhirnya diterima di Google dan memperoleh proyek pertamanya, yaitu Google Toolbar. Fitur ini menjembatani orang yang mengakses internet di browser milik Microsoft untuk lebih mudah mencari informasi berupa berita, gambar, dan video pada fitur searching milik Google. Di saat itu,
8/10 orang dari seluruh dunia mengakses internet menggunakan browser milik Microsoft yang bernama Internet Explorer. Hal ini membuat Microsoft menjadi penguasa pasar di kala itu. Namun ketika sang penguasa merasa terancam akan kehadiran Google, maka Microsoft menciptakan fitur pencariannya sendiri bernama Bing, sebuah tandingan bagi Google. Melihat kondisi tersebut, Pichai siap tanggap meyakinkan para pemimpin Google untuk menciptakan Google Chrome, browser untuk orang langsung mengakses internet pada Google tanpa perlu melewati browser milik Microsoft terlebih dahulu. Setelah perdebatan yang panjang, ide tersebut akhirnya disetujui, dikerjakan mati-matian oleh Pichai, hingga akhirnya di tahun 2022 lalu, Google Chrome berhasil menggeser posisi Microsoft sebagai penguasa pasar dengan menjadi browser andalan lebih dari 80% orang di dunia ketika mereka mengakses internet. Inisiatif dan kerja keras Pichai terbayarkan sudah dengan memperoleh promosi jabatan bahkan hingga 3 kali. Namun tak hanya itu, inisiatif yang diciptakan oleh Pichai, masih banyak layanan ternama Google yang lahir dari kejeniusan orang ini. Kita pastinya sudah tidak asing dengan aplikasi seperti Gmail, Google Meet, ataupun G Drive. Aplikasi tersebut lahir dari tangan orang India yang diperebutkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi kelas dunia. Sundar Pichai, sosok karyawan yang telah bekerja 11 tahun di Google, kini diangkat menjadi CEO, menggantikan tahta dari para founders yang telah menjabat sebelumnya. Fokus gebrakan utamanya setelah menjadi orang nomor 1 di Google, ia mengembangkan AI secara masif, mulai dari inisiasi pengaplikasian pada voice recognition seperti Google Assistant, image processing untuk mencari gambar-gambar lain yang memiliki kemiripan, kemudian layanan berkendara otomatis pada mobil, hingga yang tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Gemini, pesaing dari ChatGPT. Karena kerja keras dan inisiatifnya yang tinggi ini, Pichai mendapat tawaran posisi strategis di Twitter, bahkan sempat ditawari menjadi CEO Microsoft. Namun, Pichai dipertahankan oleh Google dengan benefit uang yang sangat besar. Akan tetapi, semua tak berjalan semulus yang Pichai pikir. Meskipun telah berhenti dari aktivitas gelap pada organisasi Z, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Pichai bersiap pulang, memasuki mobilnya, namun tiba-tiba dirinya disekap sekelompok orang yang membuatnya pingsan. Ketika mulai tersadar, Pichai telah terikat dan dikelilingi pasukan organisasi Z. Sang bos datang menghampirinya dan bertanya apakah Pichai akan bergabung kembali dengan organisasi Z. Dengan tegas Pichai menolak tawaran tersebut. 3 kali bos menanyakan hal ini, namun 3 kali pula tawaran tersebut ditolak. Sembari jengkel dan mengangguk, bos memerintahkan pasukannya membius Pichai. Terkadang keberanian dalam memilih hal yang benar justru membawa akhir yang pahit. Keputusannya yang berani menolak melakukan hal-hal gelap kini membawa Pichai terjebak di meja operasi, terikat sebagai kelinci percobaan. Pichai yang masih lemas karena efek bius mendengar bos mengusulkan untuk membedah dirinya guna menemukan sumber dari kekuatan dimensi waktu yang dimiliki Pichai. Meronta-ronta, mencoba untuk melepaskan diri, bahkan menggunakan kemampuannya memperlambat waktu. Namun sia-sia karena Pichai terikat dan cairan bius terus mengalir. Perjuangan panjang tanpa hasil tersebut membuat Pichai putus asa sembari menatap kosong pada lampu operasi yang sangat terang. Pichai mulai berhalusinasi dan teringat akan keputusannya di tahun 2020 lalu tengah badai pandemi COVID. Di tengah perusahaan-perusahaan lain justru melakukan PHK dan efisiensi. Dengan berani Pichai merekrut tambahan 37.000 orang karyawan untuk bekerja pada Google hanya dalam 1 tahun. Sebuah keputusan besar dan berani. Namun lagi-lagi keputusan besar dan benar justru menikamnya balik ketika memasuki tahun 2022. Efek pasca COVID di mana masyarakat mulai mengurangi ketergantungannya pada aktivitas online ditambah kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik membuat Google yang ia pimpin mengalami tekanan keuangan, sehingga dirinya terpaksa mengambil keputusan yang berat yang pahit dengan menghilangkan mata pencaharian lebih dari 12.000 orang pada PHK di 2023 dan 2024. Ia dikritik habis-habisan oleh karyawannya sendiri, bahkan dilabeli sebagai bos jahat. Puing-puing ingatan tersebut mulai menghilang dan kembali pada kondisi saat ini. Ketika alat bedah yang akan mengenainya, Pichai berteriak
Dan seketika itu juga semuanya terhenti. Ternyata kekuatan miliknya tak terbatas pada memperlambat ataupun mempercepat waktu saja. Ia kini dapat menghentikan waktu. Dengan berhentinya waktu, cairan bius pun terhenti memasuki pembuluh darahnya, membuat kesadarannya sedikit demi sedikit mulai kembali, dan ia mampu melepaskan diri dan menghabisi 4 algojo yang hendak membedahnya tadi. Dengan kesadaran yang belum penuh, Pichai kabur menuju pintu luar ruangan operasi. Namun di luar dugaan, telah standby 20 pasukan organisasi Z yang siap sedia dengan senjata yang lengkap. Pichai kembali berusaha menghentikan waktu, namun kekuatan tersebut hanya bekerja 1 kali dalam seminggu, membuatnya bingung. Pasukan-pasukan tersebut mulai berlari mendekat. Tiba-tiba mereka terpental oleh kekuatan dari sosok misterius yang membantu Pichai melarikan diri. Sosok tersebut juga memberikan ponsel khusus untuk Pichai mendeteksi kehadiran ancaman di sekitarnya. Belajar kaya sambil rebahan. Setelah nyawanya selamat dari kematian, ia memutuskan untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan diri. Google mengeluarkan uang hingga 89 miliar rupiah hanya untuk sistem pengamanan terhadap Pichai. Pichai juga mulai merancang sistem keamanan berbasis teknologi AI yang digabungkan dengan ponsel pemberian sosok misterius yang menyelamatkannya. Cara Pichai memanfaatkan AI pada sistem keamanan yang dirancangnya ini juga dapat dilakukan oleh para pebisnis, karyawan, bahkan seorang anak sekolah untuk menyelesaikan pekerjaan mereka sehari-hari. Berikut 3 cara orang nomor 1 di Google dalam memanfaatkan AI. Pertama, brainstorming ideas. Tidak harus melulu terkait ide bisnis, ide untuk solusi masalah pekerjaan, bahkan hal-hal sesimpel ide hadiah untuk pasangan atau rencana liburan bisa kalian temukan bersama dengan AI. Kedua, answering the question. Kemampuan AI untuk menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah sangatlah efisien. Kalian dapat dengan mudah menanyakan rencana diet, rekomendasi game, hingga menyusun caption postingan Instagram agar kalian lebih terlihat pintar. Yang ketiga adalah daily assistant. Jangan habiskan waktu kalian untuk mengatur jadwal, merangkai kata-kata untuk membalas pesan. Kalian bisa meminta AI untuk mengerjakan hal-hal tersebut untuk kalian. Dengan berbekal 3 cara tersebut, teknologi AI yang diciptakan Pichai mampu melakukan deteksi keberadaan musuh melalui pengecekan anomali di lingkungan sekitar. AI tersebut juga mampu untuk mengeliminasi jika terdapat musuh yang mendekat, hingga menjadi teman diskusi bagi Pichai untuk merancang alat dan senjata yang lebih canggih dalam mengatasi musuh-musuh yang bermunculan. Cara-cara yang Pichai gunakan dalam memanfaatkan AI dari sudut pandang dirinya yang bertolak belakang dari kebanyakan orang dunia yang takut akan kehadiran AI dalam menggantikan pekerjaan manusia. Tenang kawan-kawan, AI tidak akan menggantikan pekerjaan manusia. Menurut CEO perusahaan teknologi yang nilai asetnya bisa melunasi hutang negara Indonesia bahkan sampai 6 kali. Kecanggihan AI yang semakin mendekati kecerdasan manusia membuat ketakutan hilangnya 70% pekerjaan yang ada di dunia saat ini. Namun Sundar Pichai, sang CEO Google, pada sebuah konferensi Bloomberg Tech mengatakan AI tidak akan menggantikan pekerjaan. Justru AI dapat membantu pekerja untuk lebih produktif serta memberikan kebebasan yang lebih luas untuk berkreasi. Oleh karena itu, penting bagi para pekerja untuk memanfaatkan AI dalam mengotomasikan pekerjaan yang membosankan hingga mereka dapat lebih fokus dalam pekerjaan yang berdampak bagi perusahaan. Pichai juga berpendapat bahwa perkembangan model AI terkini pun masih banyak menghasilkan halusinasi, misinformasi, bahkan error, bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana yang dapat dilakukan manusia. Kekurangan dari AI ini membuat Pichai juga harus tetap waspada akan munculnya ancaman yang tak terduga. Terlebih lagi, ketika AI dengan mudahnya dapat diakses oleh semua orang, maka organisasi Z pun juga menggunakan teknologi ini untuk menyerang balik Pichai. Ancaman yang tak kunjung mereda lama-kelamaan membuat Pichai menjadi gila. Ditambah dunia pekerjaan sebagai CEO yang seringkali diterpa kegagalan dan ancaman. Menjadi CEO perusahaan sedahsyat Google membuat Pichai
bisa memanggil presiden suatu negara yang dikunjunginya untuk datang menjemput bahkan melayaninya. Apakah berarti hidupnya tinggal perintah sana-sini dan terbebas dari kegagalan serta ancaman? Justru tekanan yang dihadapi Pichai lebih berat dibandingkan kebanyakan orang pada umumnya. Hampir setiap tahun ia harus berhadapan dengan tuntutan hukum pengadilan terkait permintaan Departemen Kehakiman Amerika untuk membocorkan data pencarian user Google yang seharusnya menjadi rahasia perusahaan. Selain itu, di tahun lalu Pichai juga dipanggil karena tuduhan Google melakukan praktik ilegal, sebuah monopoli pasar melalui kontrak eksklusif yang menjadikan Google sebagai standar aplikasi pencarian internet untuk users smartphone Apple dan Samsung. Ditambah lagi, ada juga tuntutan remeh-temeh di mana Pichai mendapat surat pengadilan dari Mumbai, India karena munculnya video penghinaan terhadap pendiri yayasan yoga yang muncul pada platform YouTube milik Google. Belum selesai satu masalah pengadilan, muncul ancaman dan kegagalan lainnya. Kontroversi AI Gemini ketika jawaban yang diberikan AI Gemini menyinggung beberapa pihak seperti menyamakan pengaruh dari orang terkaya di dunia yaitu Elon Musk dengan diktator Nazi yaitu Adolf Hitler. Tak hanya itu, Gemini juga sempat mengarahkan hasil gambar yang condong pada orang kulit gelap ketika diminta membuat tokoh dari gambar sejarah Amerika. Hingga akhirnya Pichai mengambil langkah menghentikan AI Gemini untuk sementara hingga AI ini dapat menyampaikan informasi yang lebih akurat. Di tengah badai dan keputusasaan, tiba-tiba muncul sebuah pesan ancaman dari organisasi Z bahwa mereka telah menangkap dan menyekap kekasih Pichai. Keputusasaan dan hilangnya harapan seketika itu berubah menjadi amarah. Mengingat kekasihnya yang terancam, Pichai bangkit dan segera menuju ruang kerja rahasianya. Pichai mengambil peralatan AI canggih miliknya dan berangkat memacu Superbike menuju markas organisasi Z. Setibanya di sana, tanpa basa-basi lagi, Pichai segera menembak gerbang dengan laser canggih di tangannya, memasuki gerbang tersebut dan menghabisi satu demi satu pasukan yang berjaga. Mendengar kerusuhan yang terjadi, pasukan musuh semakin ramai berdatangan, hendak menangkapnya. Namun Pichai memancing mereka memasuki suatu ruangan, menggunakan masker, dan segera mengaktifkan alat canggih yang dapat mengeluarkan asap beracun. Ketika mereka memasuki ruangan tersebut, Pichai segera lari dan mengunci pintu, menunggu musuh kebingungan dan mulai melemah sehingga ia dapat dengan mudah menghabisi mereka. Ketika Pichai keluar dari ruangan itu, tiba-tiba muncul Spider-Bot yang langsung melaser dirinya. Ia berusaha menghindar dengan kekuatan waktu dan mengeluarkan AI terenggiling raksasa yang mengelinding menghantam Spider-Bot tersebut. Setelah penjagaan terlewati, Pichai kembali melanjutkan pencarian kekasihnya. Tiba-tiba, ia menemukan ruangan yang mencurigakan. Akalnya berputar untuk memancing penjaga di depan pintu dengan melemparkan sebuah kado. Namun tiba-tiba, boom! Kado tersebut meledak. Hal tersebut membuat pasukan yang berjaga di dalam ruangan berlari keluar, mencari keberadaan penyusup yang membuat ledakan tersebut. Ketika sudah mulai sepi, Pichai mengendap-endap dan menemukan kekasihnya yang terkurung di sana. Tiba-tiba bos organisasi Z mendatangi ruangan tersebut bersama dengan robot tangguh dengan kode Cyborg King. Dengan sigap, Pichai langsung menembakkan laser untuk menghabisi bos. Namun Cyborg King berhasil menangkis serangan tersebut. Pichai terus berusaha untuk menembakkan laser satu persatu ke arah Cyborg. Namun perisai anti laser yang dimiliki robot tersebut berhasil memantulkan serangannya. Kali ini Cyborg King melakukan serangan balik ke arah Pichai dengan tembakan Sonic Cannon, sebuah gelombang frekuensi tinggi yang menghancurkan segala sesuatu di depannya. Namun serangan tersebut bukanlah masalah bagi Pichai. Dengan kekuatan waktunya, ia dapat dengan mudah menghindari. Akan tetapi Cyborg King tidak hanya kuat, tapi juga dibekali dengan AI, sehingga tiba-tiba tembakan Sonic Cannon tersebut diarahkan ke arah kekasih Pichai. Panik dan tak berdaya,
Akhirnya Pichai memutuskan melompat dan mengorbankan dirinya, dan penglihatan Pichai menjadi putih kosong. Di kekosongan tersebut, Pichai menemukan sebuah mesin yang bersinar yang merupakan mesin waktu. Ketika ia meraihnya, bangkit sebuah kekuatan absolut dari seorang pengendali dimensi, yaitu perjalanan lintas waktu. Pichai yang tersedot tiba-tiba berpindah ke tahun 3035, sebuah kota masa depan yang melayang di udara. Namun, kota ini melayang di udara karena daratan di bumi telah hancur berkeping-keping. Ketika dirinya berjalan kebingungan, Pichai menemukan sebuah monumen sejarah yang mengatakan bahwa terciptanya kehancuran dan lahirnya kecanggihan kota saat ini akibat para dimentor atau para pengendali dimensi. Dan di monumen tersebut terukir 5 nama dimentor yang menyebabkan hal ini. Belum selesai membaca teks pada monumen tersebut, tiba-tiba polisi berdatangan mengejar dirinya. Karena Pichai bukanlah penduduk lokal kota, maka ia terdeteksi sebagai penyusup di sistem keamanan kota masa depan. Ketika melarikan diri, tiba-tiba Pichai diselamatkan oleh seseorang, dan ternyata orang tersebut adalah kaisar dari kota melayang itu, sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai keturunan dari Pichai. Kaisar itu menjamu dan mengajak Pichai ke istana sembari bercerita bahwa dirinya percaya pada kekuatan dimensi yang tertulis pada monumen sejarah kota, dan ia telah menunggu lama akan kedatangan sang leluhur. Berterima kasih kepada Pichai atas usaha dan pengorbanannya, bekerja mati-matian dan belajar untuk mengubah derajat hidup keluarga. Sembari bercerita, Pichai diajak berkeliling melihat ruang persenjataan mereka. Kaisar juga memberikan sebuah senjata canggih dengan teknologi yang bernama Ultimate Crystal. Seketika itu juga mereka terpisah oleh lintasan waktu, dan Pichai kembali ke zaman di mana ia berasal, di mana waktu ia akan terkena tembakan sonic cannon dari robot Cyborg King. Kini, setelah bangkitnya kekuatan absolut dimensi waktu milik Pichai, ia dapat dengan mudah menghentikan waktu dan berhasil menyelamatkan kekasihnya dari tembakan sonic cannon. Namun robot Cyborg King tak berhenti di sana dan kembali menyerang mereka. Tembakan-tembakan dari Cyborg King dengan mudahnya dihindari oleh Pichai, bahkan Pichai mampu melakukan serangan balik dengan lasernya. Karena merasa serangan tembakannya tidak mempan, Cyborg King kini melakukan serangan jarak dekat dengan melompat dan mengarahkan Sonic Punch ke Pichai. Serangan tersebut ditangkis berkali-kali oleh Pichai dengan lightsaber miliknya. Akan tetapi, lama-kelamaan Pichai yang seorang manusia pun mulai kelelahan. Segera Pichai menembak pintu ruangan tersebut dan kabur bersama kekasihnya. Namun belum jauh ia kabur, robot-robot musuh terbang mengejar dan menghalangi kembali. Hal tersebut membuat Pichai kembali sibuk untuk bertarung dan menghadang tembakan-tembakan laser serta menggunakan lightsabernya. Tengah pertarungan tersebut, Cyborg King tiba-tiba lompat dan menyerang dengan ulti sonic bomb-nya. Melihat posisinya yang mulai terhimpit, Pichai segera mengangkat senjata yang diperolehnya lintas waktu, yaitu Ultimate Crystal, dan mengarahkannya ke Cyborg King. Seketika itu juga muncul 3 kristal raksasa mengelilingi Cyborg King, dan dalam hitungan detik muncul ribuan laser yang menghancurkan sang robot tersebut. Melihat serangan yang dahsyat tersebut, bos organisasi Z beserta pasukan robotnya memilih mundur. Kini Pichai dapat dengan lega menggandeng kekasihnya untuk pulang ke rumah. Sebuah pertarungan, kegagalan, dan ancaman yang diterima Pichai adalah harga mahal, namun sesuai dengan kejayaan dan kemegahan yang diperolehnya sebagai karyawan paling kaya di dunia. Belajar kaya sambil rebahan. Menurut kalian, berapa kekayaan yang bisa dihasilkan oleh seorang karyawan dengan bekerja seumur hidupnya? Apakah 50 miliar, 10 miliar, 5 miliar, atau bahkan kurang dari itu? Yuk coba kita bandingkan seberapa tebal dompet karyawan Indonesia terkaya versus karyawan terkaya di Amerika. Seberapa sadis perbedaan tabungan mereka. Dari Indonesia ada sosok pensiunan bos dari CEO BCA, yaitu Cahya Setia Atmaja, seorang profesional tanpa privilege dan bukan keluarga pemilik BCA. Saat ini beliau mampu menghasilkan kekayaan sebesar 302,5 miliar rupiah.
Tapi dibandingkan dengan beliau, masih ada pensiunan bos BCA yang sama-sama hanya seorang karyawan, namun dompetnya jauh lebih tebal, yaitu Johan Emir Setioso. Menjabat sebagai CEO BCA lebih dari 12 tahun, pernah juga menjadi direktur Bank BRI, dan dinobatkan sebagai salah satu bankir terkaya dengan total harta 900 miliar rupiah. Dompet dari kedua Sultan Indonesia tadi ternyata masih jauh jika kita bandingkan dengan kekayaan karyawan gaji tertinggi di dunia. Dia adalah Sundar Pichai, CEO Google yang telah mengantongi harta hingga 17,8 triliun rupiah. Bahkan harta tersebut sangat mungkin melambung lebih tinggi lagi mengingat Pichai masih aktif bekerja hingga saat ini. Dimana jika kita ingin membandingkan kekayaan karyawan tertinggi di Indonesia dengan karyawan gaji tertinggi di Amerika, maka mantan bos-bos BCA tersebut harus bereinkarnasi 17 kali. Pensiun, lahir, dan bekerja itu harus diulang hingga 17 kali untuk bisa mengimbangi kekayaan Pichai. Dengan kekuasaan dan kemasyhuran yang dimilikinya, kali ini Pichai mampu membalikkan meja permainan dengan melakukan serangan balik ketiga jenderal yang menjadi kaki tangan bos gelap organisasi Z. Inilah strategi dan cara OP si jenius Pichai memancing keluar jenderal-jenderal musuh dari perlindungan ratusan pasukan. Untuk menemukan keberadaan jenderal pertama, Pichai memancing kekacauan dan kehebohan pada lapisan pertama markas musuh. Segera ia menjalankan rencananya dengan mengincar ruang panel listrik dan menembakkan laser dari kejauhan hingga panel tersebut meledak. Hal ini menimbulkan kebakaran, ditambah sistem keamanan pertahanan gedung markas menjadi padam. Pasukan musuh mulai lari berdatangan. Hal ini justru menjadi peluang bagi Pichai menambahkan kegaduhan yang lebih besar. Pichai segera menerbangkan AI drone canggihnya untuk menembaki pasukan musuh tersebut. Melihat kekacauan besar ini, dua kepala pertahanan dari bawahan jenderal pertama turun tangan untuk melakukan penyergapan kepada Pichai. Jack, mantan petinju profesional yang kini menjadi kepala pertahanan satu dengan keahlian tinju dan sarung tangan bertenaga listrik, segera melakukan serangan bertubi-tubi kepada Pichai. Serangan tersebut dapat dibelokkan oleh Pichai dengan lightsaber untuk mengurangi dampak serangan tinjuan itu. Namun tiba-tiba datang serangan dari Mark, mantan atlet taekwondo yang kini menjadi kepala pertahanan 2. Pichai terlempar akibat tendangan itu. Kesulitan dalam menghadapi mereka berdua, akhirnya Pichai memanggil terenggiling AI yang dia miliki untuk mengalihkan perhatian Jack, sedangkan dirinya menghadapi tendangan sepatu listrik milik Mark. Kali ini Mark menggunakan skill tendangan tornado yang membuat Pichai terlempar. Namun jarak yang tercipta ini justru menguntungkan Pichai, sehingga ia dapat membidik Mark yang sedang berlari mengejarnya, dan tembakan laser tersebut tepat mengenai Mark. Belum bisa tenang karena Pichai harus segera mengalahkan Jack. Berkolaborasi dengan AI terenggilingnya, Pichai melakukan serangan bertubi-tubi membuat Jack terhimpit. Meski begitu, Jack masih terus dapat melakukan perlawanan tanpa membuka celah pertahanannya. Waktu mulai menipis ketika Pichai melihat jenderal pertama. Segera Pichai menembakkan laser bertubi-tubi ditambah dengan lemparan lightsaber. Namun semuanya dapat dihindari oleh Jack. Di saat serangan balik oleh Jack akan dilayangkan, tiba-tiba laser menembak Jack dari belakang. Ternyata ini semua adalah rencana dari Pichai. Ia tahu bahwa laser yang ditembakkan akan mudah dihindari oleh Jack, hingga ia memantulkan laser tersebut dan menggunakan lightsaber yang dilempar untuk mengecoh perhatian Jack. Pichai yang sudah mulai lega tiba-tiba dihantam oleh pukulan masif dari jenderal pertama. Jenderal pertama adalah sosok arogan sekaligus si jenius dalam bertarung. Di usia yang masih muda, ia dipilih oleh bos organisasi Z menjadi jenderal setelah berhasil mengobrak-abrik garda depan pasukan organisasi Z seorang diri. Sekarang, ia memimpin pasukan divisi 1 yang bertugas sebagai benteng pertahanan dari markas utama dan bisnis kelab organisasi Z. Dengan gaya angkuhnya, jenderal pertama melakukan serangan. Keangkuhan tersebut sesuai dengan akurasi dan tenaga yang mencapai 10 kali lebih hebat dari kelas kepala pasukan sebelumnya. Hanya dengan 3 serangannya saja, lightsaber milik Pichai berhasil dihancurkan. Namun tak kehabisan akal, Pichai memilih melakukan serangan jarak jauh untuk melawan sang jenderal. Namun sang jenderal terus mengejar
sembari menangkis tembakan laser milik Pichai. Pichai dengan kemampuan mengendalikan waktunya sulit untuk ditangkap oleh sang jenderal, sehingga sang jenderal menelan salah satu pil rahasia pemberian dari bos organisasi Z. Tiba-tiba tubuh jenderal menjadi merah menyala, tumbuh tanduk di kepalanya, dan kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Satu tinjuan jarak jauh mampu membuat Pichai terpental. Dengan wajah puas dan gaya arogannya, sang jenderal melompat maju. Kecepatan jenderal pun meningkat drastis hingga mampu mengimbangi kecepatan Pichai dengan kekuatan waktunya. Ketika tiba serangan berikutnya, Pichai tak dapat menghindari lagi, sehingga ia memanggil AI terenggiling untuk membantu menahan serangan dari jenderal. Namun justru AI terenggiling itu yang hancur lebur. Pichai yang kehabisan cara akhirnya menghentikan waktu dengan kekuatan dimensinya dan mulai menembaki laser dari segala arah ke sang jenderal. Tapi sayangnya, refleks sang jenderal dari pengalaman ribuan kali pertarungan membuat tembakan Pichai tak ada yang berhasil mengenainya. Ketika batas kekuatan menghentikan waktu milik Pichai telah habis, sang jenderal dengan gaya sombong dan penuh arogansi langsung lompat dan melayangkan tinjuan dengan sepenuh tenaga untuk menghabisi Pichai. Namun tiba-tiba Ultimate Crystal, senjata dari perjalanan waktu yang diperoleh oleh Pichai, muncul dan menyerap semua tenaga dari tinjuan sang jenderal, kemudian memantulkan balik hingga ia hangus terbakar. Arogansi dan gaya jenderal pertama yang seolah orang paling hebat di dunia justru menghabisi dirinya sendiri. Berbanding terbalik dengan sosok Pichai yang memegang title orang nomor 1 di Google. Mari kita lihat lifestyle dari CEO kaya yang terkenal. Apakah mereka ngebut naik mobil sport car di jalan sambil pamer isi dompetnya, menyuruh sana sini bawahannya, dan bersantai rebahan di rumah? Atau malah ia bekerja tanpa henti bagai kuda siang dan malam? Nih, kita tunjukkan gaya hidup the real big boss perusahaan teknologi terkaya di dunia, yaitu Sundar Pichai. Setelah matahari terbit, Pichai bangun, kemudian ngecil, minum teh, dan membaca koran kondisi perkembangan bisnis. Ia tak ingin terburu-buru berurusan dengan jadwalnya yang padat, karena hal ini dinilai dapat mengacaukan ketenangan yang produktif. Dalam sehari, Pichai dapat bekerja 10 hingga 12 jam, jauh di atas rata-rata orang yang hanya bekerja 8 jam, kemudian menolak bekerja lembur, tapi berharap bisa naik jabatan dengan cepat. Meskipun begitu sibuk, Pichai tetap menjaga work-life balance-nya. Namun, definisi work-life balance yang ia miliki adalah selalu meluangkan waktu bersama keluarga, seperti makan malam, hingga saling bercerita tentang hari yang mereka lalui satu sama lain. Di waktu luangnya, Pichai juga memiliki hobi yang cukup sederhana. Ia suka menonton sebuah pertandingan tenis, sepak bola, kemudian membaca buku yang sudah pasti menjadi hobi dari orang-orang sukses di dunia, hingga mencoba atau melakukan eksplorasi peralatan teknologi terbaru. Dan dari hobinya tersebut, Pichai menemukan rencana selanjutnya untuk mengalahkan jenderal kedua organisasi Z yang terkenal akan kebrutalannya dalam menggunakan senjata. Musuh yang kali ini Pichai incar adalah jenderal kedua, pemimpin pasukan penyerangan milik organisasi Z. Sang jenderal terkenal akan kemampuannya dalam menggunakan berbagai senjata. Pengalaman keras sang jenderal pada perang dunia membuat dirinya menjadi sosok yang tangguh. Namun di lain sisi, gaya kepemimpinannya sangatlah otoriter. Hal itu justru menjadi keuntungan bagi Pichai, karena ia tak perlu susah payah melakukan pencarian keberadaan jenderal. Sang jenderal tersebut justru yang melakukan inisiasi penyerangan ke rumah Pichai. Meski jenderal kedua tahu akan sistem keamanan canggih rumah Pichai yang mampu mengeliminasi penyusup yang tak berhati-hati, ia tetap memerintahkan pasukannya masuk ke dalam. Satu persatu pasukan yang memasuki gerbang rumah mulai tereliminasi. Kan tetapi setelah mengetahui lokasi sistem keamanan tersebut, sang jenderal mengangguk dan dua kepala pasukan penyerangannya, yaitu Leo dan Max, dengan sigap menghancurkan peralatan keamanan tersebut. Dengan tegap, sang jenderal beserta anak buahnya mulai memasuki gerbang dan melakukan penyerangan. Rupanya, Pichai juga telah mempersiapkan 4 tentara bayaran mantan pasukan elit kelas dunia, hingga pertempuran hebat tak lagi dapat terhindarkan di kedua belah pihak.
keahlian dari pasukan elit milik Pichai ini luar batas normal manusia, sehingga musuh mulai kewalahan menghadapi mereka. Namun sang jenderal tetap memaksa pasukannya untuk melakukan perlawanan. Bahkan ketika anak buahnya mulai habis, ia segera memerintahkan 2 kepala penyerangan untuk melawan di garis depan. Leo dan Max mulai berhadapan dengan tentara elit ini, namun perbedaan sepak terjang pengalaman bertarung sangatlah terlihat. Ketika mulai terhimpit, kedua kepala mengeluarkan senjata S-tier pemberian bos organisasi Z, dan arah permainan mulai berbalik. Satu persatu tentara elit tersebut mulai tumbang. Melihat tentara bayarannya telah dikalahkan, kini Pichai turun tangan secara langsung menghadapi kepala penyerangan serta sang jenderal kedua. Pichai yang harus berhadapan langsung dengan 3 musuh bersenjata tier S adalah hal yang ceroboh. Namun, Pichai telah siap dengan beragam kejutan cerdik dan jenius untuk menghadapi musuhnya ini. Tiba-tiba Leo dengan senjata S-tier kapak bertenaga cahaya melompat menyerang Pichai. Serangannya makin lama semakin cepat. Disusul tembakan panah cahaya dari Max membuat Pichai kalang kabut menghadapi lawan. Namun Pichai mulai mengeluarkan kejutan cerdik pertamanya. Sebuah kantong dilemparkan ke udara dan terkena panah milik Max. Kemudian serbuk pasir kaca berhamburan di udara. Memanfaatkan hal tersebut, Pichai segera berlari dengan kekuatan mempercepat waktu yang dapat menciptakan ilusi optik perbanyak diri. Kedua kepala penyerangan tersebut tampak bingung, menyerang sana kemari tanpa ada hasil yang terjadi, hingga mulai mereka lelah, kehabisan tenaga. Melihat kesempatan tersebut, segera Pichai menembakkan laser untuk menghabisi kedua lawannya. Jenderal kedua yang melihat kekalahan orang terpercayanya tersebut mulai bangkit dan berteriak memerintahkan semua pasukan yang tergeletak berpura-pura pingsan untuk kembali bertarung jika tak ingin dihabisinya. Satu persatu pasukannya mulai terpaksa bangkit berdiri dan mencoba melakukan perlawanan kepada Pichai. Namun pasukan dengan kondisi mental yang hancur ketakutan justru tak menghasilkan apapun. Kini sang jenderal melompat dan segera menebas Pichai. Kekuatan cahaya dari pedang milik sang jenderal jauh di atas level senjata kepala penyerangan. Sekali tebas saja, tembok di belakang Pichai roboh. Hanya itu, gerakan sang jenderal terlihat sangat ringan dan rapi. Meskipun Pichai sudah menghindari serangan tersebut dengan kekuatan waktunya, namun sayatan demi sayatan berhasil melukai Pichai. Bahkan ketika Pichai berusaha memperjauh jarak di antara mereka dan mulai menyerang dengan tembakan laser, sang jenderal dengan pedang cahayanya mampu membelah dan menyerap energi dari laser-laser yang berdatangan. Melihat tantangan tersebut, justru Pichai terpikir kejutan yang cerdik. Ia menggabungkan kekuatan Ultimate Crystal, senjata dari masa depannya itu, dengan kekuatan pengendalian waktunya dan menciptakan gerhana matahari. Seketika itu juga, semuanya menjadi gelap gulita. Pichai dengan gesitnya menembakkan sinar laser berkekuatan Ultimate Crystal. Sang jenderal berusaha menangkis tembakan tersebut dengan pedangnya, akan tetapi setiap ia menangkis serangan ekstrim ini, banyak energi cahaya yang terkuras. Kondisi gelap tanpa adanya cahaya matahari membuat pedang level S tak memperoleh suplai energi, dan kini pedang itu tak jauh berbeda dengan besi tua pada umumnya. Pertarungan Pichai dengan jenderal kedua membuktikan bahwa kepribadian dan kepemimpinannya otoriter dapat dikalahkan dengan cara-cara cerdik. Hal ini juga Pichai terapkan dalam memimpin perusahaan teknologi dengan ratusan ribu karyawan berbakat tanpa otoriter dan tanpa memamerkan statusnya sebagai CEO Big Boss Google. Belajar kaya sambil rebahan. Jadi leader ternyata tidak perlu otoriter. Ini 5 tips leadership chill ala CEO Big Boss Google yang membuat karyawannya senang namun tetap segan dengan sosoknya. Pertama, istirahat dan work-life balance. Jika kalian berpikir seorang pemimpin tertinggi dari Google ini yang memiliki segunung pekerjaan suka menyuruh karyawannya untuk lembur, Pichai justru memiliki pandangan yang lain dengan mengutamakan work-life balance. Selalu tidur lebih dari 6 jam sehari, meluangkan waktu bersama keluarga. Hal ini ia lakukan agar dirinya dan tim mampu tetap produktif dan fokus di saat bekerja.
Kedua, empati dan aktif mendengar. Jika biasanya bos-bos kalian terkesan eksklusif, nyaman dengan circle-nya sendiri, berkebalikan dengan Pichai yang melandasi leadership dengan aktif mendengar dan berusaha memahami sudut pandang karyawan. Hal ini membantu Pichai mampu mengambil keputusan yang lebih tepat, menyelesaikan konflik, dan menciptakan kolaborasi antara tim-timnya. Ketiga, hancurkan kebuntuan dan sediakan solusi. Menjadi orang nomor satu di kantor terlihat enak, tinggal suruh sana sini bawahannya jika masalah muncul. Namun sebagai pemimpin, Pichai justru proaktif mencari jalan tengah atau solusi dari suatu masalah yang muncul, yang membantu proyek dapat terselesaikan dan mendapat kepercayaan dari karyawannya. Keempat, ambil keputusan segera dan melangkah maju. Apakah kalian sering ragu dan menunda-nunda dalam mengambil keputusan? Belajar dari sifat tegas Pichai, ia percaya berlama-lama dalam mengambil keputusan untuk mendapatkan hasil yang sempurna justru menciptakan kebuntuan. Justru kesalahan dalam mengambil keputusan adalah kesempatan bagi kita untuk belajar dan menunjang ruang inovasi bagi karyawan. Kelima, sabar dan memikirkan tujuan jangka panjang. Dituntut menjadi nahkoda perusahaan sebesar Google, menanggung tanggung jawab akan hal-hal yang besar, Pichai fokus pada melihat jangka panjang dan bersabar karena ia tahu menciptakan produk dan perusahaan yang mampu berdampak luas itu membutuhkan kegigihan dan fokus pada tujuan. Meskipun telah menjadi sosok yang berkarisma dan disegani banyak orang, namun tetap ada saja musuh yang menginginkan kehancurannya. Bos dari organisasi gelap bernama Seth sedang merancang sesuatu untuk menghabisi Pichai setelah mengetahui perlawanan balik Pichai mampu menghabisi kedua jenderalnya. Pichai bergerak maju, melanjutkan pergerakan perlawanan pada organisasi Seth dengan mencoba mengincar markas pusat musuh untuk mencari informasi. Namun, bos organisasi Seth menyadari hal tersebut dan segera memerintahkan sang jenderal terakhirnya, yaitu pemimpin departemen strategi, untuk menahan Pichai hingga persiapannya selesai. Ketika hendak menyusup ke markas pusat organisasi Seth, Pichai menggunakan AI Mobile RC untuk memantau dan mengamati seluk-beluk markas tersebut. Namun tak berselang lama, mobil RC yang memantau lingkungan sekitar terdeteksi dan disita oleh anak buah sang jenderal, yaitu kepala divisi pengintaian, Robin. Sehingga mau tak mau, tanpa informasi yang akurat, hanya mengandalkan mode ninja, Pichai mulai menyelinap. Ia berhasil memasuki gerbang markas dengan menyamar sebagai seorang pasukan. Namun tiba-tiba sirene berbunyi. Ternyata rekan Robin, yaitu Arnold, seorang kepala divisi perangkap, telah memasang alat deteksi smartphone tidak dikenali tapi memasuki gerbang. Pasukan khusus Departemen Strategi melakukan penggeledahan bagi mereka yang akan memasuki gedung. Dengan kekuatan memperlambat waktu, Pichai tiba-tiba menukar smartphone-nya dan berhasil lolos. Ketika melanjutkan pergerakannya melewati lorong markas tersebut, tanpa sengaja Pichai berpapasan dengan Robin beserta anak buahnya. Dengan insting tajam, tiba-tiba Robin berhenti dan mencegat Pichai, menanyakan identitas pasukan yang tak dikenalinya itu. Namun, tiba-tiba muncul notifikasi alarm peringatan keamanan bahwa ruang kendali sedang diserang, sehingga Robin dan anak buahnya lari meninggalkan Pichai. Ternyata itu adalah trik Pichai dengan AI canggihnya. Pichai kemudian melanjutkan pencarian sang bos dan melewati beberapa pintu keamanan menggunakan topeng AI yang meniru wajah Robin. Namun ini semua merupakan jebakan dari Arnold, sang kepala dan ahli pembuat perangkap, sehingga Pichai bergerak menuju suatu ruangan yang telah disiapkan pasukan yang menyergapnya. Pichai sangat terkejut melihat dirinya terkepung. Pichai akhirnya berpura-pura menyerahkan diri, dan di saat muncul kesempatan, Pichai segera menekan detonator untuk mengaktifkan satelit AI-nya. Satelit tersebut menembakkan laser dari luar angkasa menuju tembok bendungan, sehingga terjadi banjir besar di markas organisasi Z. Kekacauan tersebut membuat semua pasukan berlari panik kalang kabut, sedangkan Pichai menggunakan jetpack terbang dan melemparkan alat penghasil listrik bertenaga tinggi untuk menyetrum pasukan musuh serta kepala pasukan.
Setelah menciptakan kekacauan tersebut, Pichai segera terbang menuju lantai atas di markas tempat persembunyian bos organisasi Z. Belum jauh Pichai terbang, tiba-tiba seekor harimau melompat dan menyergapnya. Ternyata makhluk ini adalah senjata biologis milik sosok jenderal ketiga. Sosok jenderal yang menghadang Pichai ini merupakan tangan kanan dari bos sekaligus otak bisnis gelap dari organisasi Z sekaligus dalang di balik kesuksesan mereka dalam menghabisi lawan-lawan. Pichai yang harus berhadapan dengan sosok sejenius ini tidak bisa hanya mengandalkan trik pada umumnya, sehingga dirinya harus berpikir keras bagaimana dapat mengalahkan musuh yang jenius ini. Harimau dari sang jenderal tiba-tiba melompat menyerang dengan gesit. Beruntung Pichai sempat menghindari serangan tersebut menggunakan kecepatan waktu yang dapat menciptakan ilusi optik memperbanyak diri, sehingga energi harimau akan terkuras untuk menyerang ilusi bayangan. Namun sang jenderal yang merupakan ahli strategi melemparkan ember ke lantai yang membuat Pichai tergelincir jatuh. Belum sempat berdiri, harimau melompat dan menghempaskan Pichai. Sambil menahan sakit, Pichai melihat harimau tersebut berlari ke arahnya. Segera ia menekan tombol yang mendatangkan 10 drone AI dan menembakkan sinar laser ke arah harimau. Harimau tersebut berusaha menghindar ke sana kemari sakitan. Melihat celah, Pichai segera menembakkan laser berkekuatan ultimate kristal ke arah sang jenderal. Namun lagi-lagi sang jenderal telah mempersiapkan taktik. Bom asap di ruangan tersebut aktif memudarkan jarak pandang Pichai sehingga tembakannya meleset. Melihat harimaunya yang kewalahan, sang jenderal kemudian menyuntikkan serum evolusi yang mengubah harimau tersebut menjadi harimau putih dengan kelincahan luar biasa. Kondisi ruangan yang berasap makin menguntungkannya karena warna putih makhluk itu sulit dideteksi oleh drone AI milik Pichai. Sehingga dalam sekejap saja seluruh drone hancur lebur. Kini sang harimau mengintai untuk menerkam Pichai. Cakaran demi cakaran dari segala arah menghantam Pichai, membuatnya terluka dan tertunduk lemas. Di saat harimau tersebut bersiap menerkam, tiba-tiba Pichai menghitung 3, 2, 1 dan harimau tersebut meledak. Ternyata untuk menghadapi musuh yang tak dapat dideteksi, Pichai sengaja membiarkan dirinya diserang dan di saat itu juga ia menembakkan bom waktu ke tubuh harimau tanpa disadari. Kembali melihat harimaunya yang sekarat, sang jenderal menyuntikkan serum evolusi lagi, membuat harimau tersebut kali ini bangkit dari kematian dengan aura mengerikan. Raungannya beracun, membuat benda-benda di sekitarnya membusuk hancur. Pichai berlari menghindar ke sana kemari ketika harimau tersebut mengejar dan hendak mencakarnya. Bahkan Pichai harus bertahan menggunakan ultimate kristal terhadap auman racun tersebut. Meski hanya dapat bertahan, namun Pichai pantang menyerah, mencari cara bagaimana untuk memenangkan pertarungan ini. Tanpa sengaja, Pichai melihat dan mengobservasi pergerakan harimau itu perlahan-lahan mulai melambat setiap ia meraung, sehingga Pichai berasumsi bahwa racun yang dikeluarkan sang harimau itu dapat melukai harimau itu sendiri. Sehingga Pichai mengatur strategi memaksa harimau tersebut meraung untuk menahan tembakan lasernya. Racun yang dikeluarkan harimau tersebut menjadi bumerang bagi harimau itu sendiri, membuatnya makin lemas, dan sekali tembakan dari sinar laser berkekuatan ultimate kristal membuat harimau beserta sang jenderal habis terbakar seketika itu juga. Pertarungan kali ini membuktikan bahwa kemenangan Pichai ternyata tak diperoleh hanya dengan kejeniusan, namun bagaimana cara Pichai menyikapi tantangan, ancaman, bahkan kegagalan antarkan Pichai menjadi lord dari perusahaan raksasa sekelas Google. Kalian pasti sering melihat orang India dengan kisah From Zero to Hero menjadi CEO perusahaan internasional. Berikut 3 rahasia yang berhasil mengubah orang-orang India menjadi CEO pemegang tahta tertinggi pada perusahaan IT kelas dunia seperti Google, Microsoft, YouTube, hingga mantan CEO Twitter. Pertama, kesamaan dari orang-orang India yang menjadi CEO ini adalah karyawan yang merintis karir sebagai budak korporat, bukan pewaris kekayaan ataupun pendiri perusahaan yang menjadi CEO dengan sikap yang idealis, arogan, dan terkadang terlalu fokus terpaku pada visi mimpi perusahaan. Berbanding terbalik, pendekatan dari CEO orang-orang India ini dengan cara kerja mereka yang lebih rendah hati sehingga mampu mengundang keberanian orang untuk lebih terbuka dan inisiatif, dan karyawan-karyawan pintar lainnya mampu mengusulkan ide-ide kreatif mereka.
Kedua, orang-orang India mampu menduduki posisi nomor 1 di Amerika karena mereka sudah terbiasa berbahasa Inggris dan bermain dengan sains. Kedua bekal penting tersebut mereka peroleh sejak bangku sekolah dasar, di mana pemerintah India sangat serius mensupport kedua mata pelajaran tersebut. Ketiga, bertahan hidup di India bukan perkara mudah. Gemblengan yang keras melalui persaingan dengan 1,5 miliar pelajar dan pencari kerja lainnya, fasilitas infrastruktur yang kurang memadai, tingginya tingkat kemiskinan memaksa mereka bertahan hidup dengan kemampuan adaptasi yang tinggi, tangguhan yang luar biasa, dan terbiasa menjadi seorang problem solver. Sundar Pichai adalah bukti nyata keberhasilan orang India dalam menggabungkan kecerdasan dengan ketangguhan hidup hingga mampu menyandang gelar CEO Big Boss dari Google. Ketangguhan dan kecerdasannya ini pula yang digunakan Pichai dalam menghadapi musuh-musuhnya pada organisasi Z. Ketika jenderal musuh telah berhasil Pichai kalahkan, kini tersisa sang bos seorang diri. Namun kali ini, sang bos tak lagi berwujud manusia biasa. Untuk menghadapi serangan balik dari Pichai, sang bos melakukan leveling up dengan teknologi bahkan kekuatan magis yang menjadikannya sosok monster. Berubahnya bos organisasi Z menjadi sosok monster mengerikan karena obsesi gilanya terhadap kekuatan yang lebih besar. Berawal dari kehidupan masa kecilnya, terlahir di lingkungan kumuh, miskin, dan kedua orang tuanya adalah anggota rendahan pada sebuah kartel, mereka terpaksa bergabung pada kartel tersebut karena tak ada pilihan lain yang bisa dilakukan untuk mencari nafkah di kota tersebut. Namun petaka menimpa. Tanpa adanya kekuatan, kedua orang tuanya dikorbankan pada pihak keamanan ketika terjadi penggerbakan transaksi gelap kartel oleh pihak kepolisian. Kini sang bos harus bertahan hidup sendiri tanpa adanya kasih sayang, perhatian, dan kekuatan yang bisa diandalkan. Lingkungan sekitar yang keras makin memaksa dirinya untuk bertarung habis-habisan sejak kecil. Bahkan demi sesuap nasi, dirinya tak hanya melawan anak seumurannya, namun ia juga harus bertarung dengan preman-preman setempat. Hal ini membuat sang bos tumbuh dengan ambisi akan haus kekuatan, mulai dengan mendirikan organisasi Z dengan segala aktivitas gelapnya, hingga organisasi Z tersebut menjadi organisasi gelap nomor 1 di kawasan tersebut. Namun suatu ketika dirinya menemukan Pichai, sosok dengan kekuatan mengendalikan waktu. Hal ini membuat dirinya semakin terobsesi akan kekuatan tersebut dan menjadikan Pichai sebagai senjata hidupnya. Kini sang bos dengan wujud monsternya kembali menawarkan agar Pichai bergabung dengannya. Akan tetapi, Pichai menjawab dengan serangan laser Ultimate Crystal. Serangan tersebut ditahan oleh sang bos dengan tangan kosong, dan kekuatan regenerasi monsternya membuat tangannya pulih. Serangan balasan dengan energi merah menyala yang mampu menghisap kekuatan lawan dilemparkan ke arah Pichai. Beruntung Pichai dapat menghindarinya, namun serangan tersebut mengenai sebagian badan dari Pichai, membuat kas dari serangan itu menyisakan energi merah yang menggerogoti kekuatan Pichai. Di sisi sang bos yang berhasil menghisap kekuatan luar biasa milik Pichai, kini ia mampu membangkitkan ketiga jenderalnya yang telah tewas di pertarungan sebelumnya menjadi zombie yang berlari menyerang Pichai. Melihat musuh yang sudah dikalahkan susah payah kini bangkit, membuat Pichai frustasi. Ketika serangan ekstrim tersebut akan membunuh dirinya, tiba-tiba Ultimate Crystal aktif, menyatu dengan kekuatan waktu milik Pichai menjadi perisai yang memantulkan serangan dan menghancurkan ketiga jenderal tersebut. Namun karena kekuatan regenerasi sang bos, ketiga jenderal zombie tersebut dapat bangkit kembali, sehingga membuat Pichai harus memutar otak untuk segera mengakhiri pertempuran ini sebelum ia kehabisan tenaga. Musuh kembali maju menyerang secara brutal bergantian, membuat Pichai terdorong mundur. Bahkan di tengah desakan tersebut, sang bos berusaha mengambil kesempatan untuk menghempaskan energi merah, menghisap kekuatan Pichai. Menyadari kondisinya yang terkepung, Pichai menemukan ide menggabungkan kekuatan laser Ultimate Crystal dengan kekuatan penghenti waktu. Strategi yang bertujuan bukan untuk melukai musuh, namun menghentikan bagian tubuh tertentu dari lawannya sehingga ia dapat dengan bebas menyerang sang bos asal muasal dari kekuatan dan kekacauan ini. Pichai menebas bos dengan lightsabernya, namun bukannya ia menghindari, sang bos justru membiarkan tangannya terluka menahan serangan tersebut, dan tangan kirinya menyekram kuat Pichai. Energi merah
mengalir dengan kuat menggerogoti energi dari Pichai, membuatnya kesulitan untuk melarikan diri. Lagi-lagi, Ultimate Crystal menjadi penyelamat bagi Pichai. Saat ini kondisi Pichai kelelahan dan energinya terkuras. Di lain sisi, luka sang bos kembali teregenerasi sekaligus mendapatkan tambahan kekuatan luar biasa dari energi Pichai. Mau tak mau, akhirnya Pichai menggunakan senjata rahasianya. Ketika para jenderal zombie tersebut menyerang Pichai, tiba-tiba tembakan gelombang waktu dan kekuatan dari satelit luar angkasa menghantam dan mengurung mereka pada dimensi waktu yang berulang. Melihat hal itu, sang bos justru semakin tergiur akan kekuatan Pichai dan mulai mengeluarkan energi merah yang lebih besar menghisap kekuatan senjata gelombang waktu itu. Kali ini, Pichai menembakkan serangan laser Ultimate Crystal menghujani bos, ditambah dengan kekuatan manipulasi waktu untuk mengulang serangan tersebut, sehingga ketika sang bos meregenerasi lukanya, rasa sakit tembakan laser tersebut akan berulang dan menyayat sedikit demi sedikit tubuh sang bos. Serangan masif kekuatan laser tersebut dihisap habis oleh energi merah. Tak mau kalah, Pichai menambahkan skala kekuatan Ultimate Crystal pada tembakan lasernya. Sang bos justru tertawa terbahak-bahak melihat dirinya dapat memperoleh kekuatan yang semakin besar. Melihat hal tersebut, Pichai sadar bahwa berhadapan dengan bos yang telah menghisap kekuatan sebesar itu, dirinya pasti akan kalah. Maka Pichai bertaruh, mengambil resiko. Ia melemparkan asal muasal dari kekuatan absolut laser miliknya, yaitu Ultimate Crystal, pada energi merah dari sang bos. Kekuatan tersebut dihisap oleh sang bos dengan energi merahnya, namun ia merasa ada sesuatu yang salah. Kekuatan yang dihisap bukan membuat dirinya semakin kuat, namun kini kekuatan itu mulai menekan tubuhnya, hingga akhirnya terjadi ledakan luar biasa yang membuat dunia menjadi sunyi. Ketika ledakan tersebut mereda, kini Pichai benar-benar berhasil mengalahkan sosok monster sekaligus ancaman yang terus menghantuinya selama ini. Namun ia terkejut ketika melihat sekelilingnya. Satu negara telah luluh lantah akibat ledakan tadi. Sebuah kemenangan dengan harga yang sangat mahal membuatnya merasa sangat bersalah dan gagal. Di dalam perasaan bersalah yang teramat dalam, Pichai berjalan di reruntuhan seorang diri, melihat tak ada orang pun yang ditemuinya. Hatinya hampa, merenung akan tanggung jawab apa yang harus ia lakukan. Di tengah langkahnya yang kosong, Pichai teringat akan satu kekuatan yang hingga saat ini belum pernah ia gunakan, yaitu kekuatan memutar ulang waktu. Kekuatan ini membawa konsekuensi yang sangat besar, cooldown hingga 50 tahun. Pichai menjadi bimbang. Jika ia memilih memutar ulang waktu, ia juga harus kehilangan kesuksesan, kebahagiaan, kebersamaan dengan keluarga dan rekan kerjanya yang ia telah capai sampai saat ini. Dan tak ada jaminan bahwa hal itu dapat diperoleh kembali oleh Pichai ketika memutuskan untuk memutar ulang waktu, karena tak ada yang mampu mengubah arah kehendak dari garis semesta. Akhirnya setelah perundungan siang dan malam, dengan tekad yang bulat, Pichai memberanikan diri memutar ulang waktu. Sebelum mengulang waktu, ia melihat foto keluarganya yang tergeletak di tanah. Namun wajahnya tak lagi dipenuhi pilu. Raut wajahnya kini telah memancarkan kebahagiaan karena dirinya tersadar, dan ini menjadi quotes hidup dari Pichai. Seseorang bahagia bukan karena segala sesuatunya benar dalam hidupnya, namun karena ia mampu menyikapi segala sesuatu dalam hidupnya dengan benar. Belajar kaya sambil rebahan.